الثاني مهدي حميدان، مهدي حميدان إذاعة للكرة البحرينية، منتخب بحريني مفصل في مكان حمد شمسان. كل جول، كل جول، هدف قاتل، هدف ناري، هدف ناري ناري لمحمد هرمون. محمد مرعون يرهن المنتخب السعودي. خطيرة يوسع، جول 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 جول، قلتها وأعيد تكرارها. هلال هلال أيمن حسين وعلي جاسم للهجوم، كوميل كوميل، الجول الجول جول جول جول. احكم باحكامك يا البحرين، احكم باحكامك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo yang senantiasa membahas tentang timnas tercinta kita Garuda. Nah, hari ini sedikit bergeser kita ke negara calon penantang timnas berikutnya, yaitu Bahrain. Nah, ini berawal dari sedang bergulirnya Piala Negara Teluk, atau ini versi Piala Cikinya negara Arab. Kalau kita mau bilang bahwa AFF itu Piala Ciki, ya ini versi Cikinya negara Arab yang secara kualitas di atasnya AFF lah ya. Kalau saya lihat dari komposisi negara-negaranya, dan artinya komposisi negara-negara ini adalah negara-negara kuat di wilayah Asia lah ya. Nah, di Piala Teluk ini tim-timnya benar-benar mempersiapkan diri dengan skuad utama ya, kayak di AFF itu ibaratnya kayak Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, ya itu udah mempersiapkan banget tim-tim terkuat mereka ya. Tidak seperti di tempat kita, mungkin persepsinya terhadap AFF sudah mulai menurun ya secara kredibilitas AFF. Tapi sepertinya Piala Teluk ini kredibilitas di negara-negara Arab masih sangat tinggi, sehingga mereka turun dengan tim-tim terkuat mereka. Saya lagi-lagi cuma bisa melihat di highlight, yaitu pertandingan Bahrain melawan Arab Saudi dan pertandingan Bahrain melawan Irak. Untuk melawan Arab Saudi, Bahrain berhasil menang dengan skor 3-2. Bahrain lebih unggul duluan ya, 2-0, dan kemudian Arab Saudi memperkecil ketertinggalan dengan 2-1, kemudian berhasil lagi menambah gol ya, Bahrain dengan skor 3-1, dan akhirnya Arab Saudi mendapatkan gol terakhirnya melalui titik putih ya, melalui penalti. Nah, dari pertandingan tersebut, serangan-serangan Bahrain ini luar biasa ya. Arab Saudi ini sebenarnya termasuk keteteran, dan saya pikir kalau saya tonton itu memang pertahanan Arab Saudi itu kedodoran banget ya, seburuk itulah pertahanan Arab Saudi. Maka dari itu, kalau kita mau bandingkan ini dengan timnas, tentunya saya lebih percaya diri pertahanan kita jauh lebih baik lah daripada Arab Saudi. Dan pastinya nanti serangan-serangan dari pemain Bahrain kurang lebih sama lah seperti ini ya. Pasti akan sangat gencar dan pasti akan sangat menegangkan, tapi paling tidak kita lebih baik lah kalau soal pertahanan daripada Arab Saudi. Tetapi memang tetap perlu diwaspadai ya, karena Bahrain itu punya keunggulan di kecepatan serangan, dan para penyerang mereka itu bagus-bagus banget dalam melakukan placing dan clinical finishing. Ini sempat saya singgung tentang clinical finishing ini di video sebelumnya. Kalau saya lihat pemain-pemain penyerangnya Bahrain ini, akurasi tendangan untuk finishingnya sangat tinggi ya. Ini berbeda banget kalau kita mau bandingkan dengan pemain kita yang mungkin barangkali saja
kita masih belum punya goal getter seperti itu ya. Dan ini nanti kita perlu waspada. Tentang skema serangan kita sebenarnya tidak kalah bagus. Dan kita saksikan kemarin juga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ketika kita melawat ke Bahrain, kita bisa memberikan perlawanan serangan-serangan yang sengit, dan saya pikir untuk skema serangan pemain timnas kita tidak kalah ya, bagus. Cuman problemnya yaitu tadi di goal getternya. Kita kalau ngomong soal clinical finishing, kita masih belum cukup atau belum sebaik pemain Bahrain. Sementara untuk sekarang ini, kalaupun kita punya penyerang atau striker-striker kita itu masih banyak menciptakan gol itu dari scrimmage ya, atau dari set piece bola mati. Seperti di video yang saya bahas sebelumnya, kita itu kalau di depan gawang kita itu masih kurang dalam kontrol emosi, sehingga kemudian akan mengganggu dalam hal akurasi dan clinical finishingnya. Nah, kemantapan emosi ini penting, dan salah satunya adalah dengan minute play seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan sepertinya pemain Bahrain punya kematangan kontrol emosi yang bagus. Nah, ini kita perlu waspada. Dan kemudian untuk pertandingan yang lain, Bahrain melawan Irak dan malah dia bisa unggul dengan kemenangan 2-0 ya. Berarti ini tanpa balas ya, Irak belum bisa membobol gawang Bahrain. Padahal Irak ini adalah tim yang masih sulit kita kalahkan ya. Kalau dari highlight yang saya saksikan, finishingnya Irak memang kurang begitu tajam ya. Kalaupun placing bagus, kadang power kurang gitu ya. Sehingga sangat mudah untuk diamankan oleh penjaga gawangnya Bahrain. Kalau Irak ini secara pertahanan ya hampir mirip-mirip sih. Kayaknya dengan skema yang sama ya, 4-3-3 dengan Arab Saudi ya. Dan lagi-lagi saya bisa katakan kita bisa lebih percaya diri soal pertahanan. Nah, ini adalah satu alert ya, atau pesan peringatan lah buat timnas Indonesia. Kalau dari lawan-lawan Bahrain, saya sendiri secara pribadi masih percaya diri tentang kualitas pertahanan timnas kita. Yang kedua, soal serangan, ya kita juga masih bisa mengimbangi lah Bahrain. Serangan kita bisa sangat membahayakan Bahrain. Nah, di ujung tombak ini yang kita masih kurang kalau dibandingkan dengan Bahrain, yaitu tentang goal getter kita. Nah, itu kurang lebih, jadi ini yang perlu segera menjadi bahan koreksi. Semoga nanti sebelum bulan Maret Ole Romeni sudah sah menjadi warga negara Indonesia, sehingga paling tidak kita punya goal getter. Nah, sekali lagi ini alert atau peringatan buat timnas Indonesia. Jadi ini sekilas info aja untuk memperingatkan kita harus lebih siap untuk menyongsong pertandingan berikutnya melawan Australia dan Bahrain. Ya, ini seperti sekilas info berita ringan saja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.